Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan pada hari ini adalah 3 pelajaran penting dari pelayanan Yesus di Kapernaum. 3 pelajaran penting dari pelayanan Yesus di Kapernaum. Ayat yang menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ayat 38-44 yang baru kita baca menceritakan sebagian dari rangkaian pelayanan Yesus di Galilea, mulai dari Nazaret sampai ke Kapernaum. Jika kita membaca dari ayat 16, kita bisa mengetahui bahwa sebelum Yesus melayani di Kapernaum, dia terlebih dahulu melayani di Nazaret. Namun, Yesus ditolak di Nazaret dan tidak melakukan mujizat apapun. Berbeda dengan pelayanannya di Kapernaum. Di kota ini, orang-orang takjub dengan pengajaran Yesus. Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan di dalam rumah ibadat. Setelah itu, Yesus diminta untuk menolong ibu dari Simon yang sakit demam. Bahkan, ketika matahari terbenam, saat di mana seharusnya Yesus beristirahat, dia masih bekerja menyembuhkan banyak orang sakit yang datang kepadanya. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, sikap dari orang-orang di Kapernaum yang takjub dengan pengajaran Yesus di rumah ibadat. Ada kerendahan hati untuk mendengar pengajaran Yesus. Hati mereka yang terbuka dalam menerima pengajaran Yesus membuat mereka takjub akan pengajarannya. Dan sikap mereka ini menjadi awal terjadinya banyak mujizat di Kapernaum. Bandingkan dengan sikap orang-orang di Nazaret. Ketika mendengar pengajaran Yesus, mereka malah mempertanyakan, siapa diri Yesus? Bukankah ia ini anak Yusuf? Sikap mereka yang tidak percaya menyebabkan mereka tidak melihat mujizat apapun. Di zaman sekarang ini, Yesus masih mengajar kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, merupakan jalan untuk kita lebih mengenal Allah. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menerima pengajaran Yesus melalui bacaan Alkitab? Apakah kita membacanya dengan kerendahan hati dan siap menerima pengajaran seperti orang-orang di Kapernaum? Atau kita merasa sudah tahu, bahkan menentang firman Allah seperti orang-orang di Nazaret? Atau jangan-jangan kita malah membaca Alkitab hanya seminggu sekali saat ibadah? Jangankan memiliki hati yang terbuka pada firman Allah, membacanya saja kalau ada waktu.
Apakah ini mencerminkan sikap kita yang haus akan firman Allah? 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang semakin baik, kita perlu mulai dari membaca Alkitab dan merenungkannya dengan kerendahan hati. Bergabunglah dalam kelompok baca Alkitab yang ada di gereja untuk membantu kedisiplinan kita membaca dan merenungkan firman Allah. Kembali kepada ayat firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita hari ini. Di ayat ke-39 dikatakan, maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Sikap dari ibu mertua Simon yang segera bangun dan melayani setelah disembuhkan, mungkin dikarenakan budaya patriarkal saat itu, di mana perempuan memang ditempatkan sebagai pelayan. Namun, kita juga bisa memaknai hal ini sebagai bentuk rasa syukur mertua Simon setelah disembuhkan oleh Yesus. Kita seringkali berdoa meminta pertolongan Tuhan ketika menghadapi kesulitan ekonomi atau ketika ada yang sakit. Meminta pertolongan Tuhan tentu merupakan sikap yang sangat baik dan memang seharusnya demikian. Namun, melalui ayat ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap kita setelah Tuhan menolong kita. Apakah hati kita diliputi oleh rasa syukur, sehingga tidak bisa tidak, kita harus segera melayani Tuhan dan pekerjaannya? Atau kita hanya merasa happy sesaat dan langsung kembali fokus pada urusan kehidupan kita sendiri? Ingat kisah dalam Lukas 17, di mana Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, namun hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Yesus. Kita tentu tidak mau menjadi seperti 9 orang yang setelah disembuhkan, lupa untuk bersyukur kepada Yesus. Mulai saat ini, hendaknya kita menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hati kita meluap dengan rasa syukur dan antusiasme untuk melayaninya. Ada banyak cara melayani Tuhan. Salah satunya adalah dengan terlibat di dalam pelayanan di gereja. Pada saat teman atau pendeta mengajak kita terlibat dalam pelayanan di gereja, kita boleh menyatakan siap, karena hati kita meluap dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kembali kepada ayat firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita hari ini. Di ayat ke-42 dan 43 dikatakan bahwa ketika banyak orang berusaha menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka, Yesus menjawab, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Secara manusia, Yesus mengalami kenyamanan pelayanan di Kapernaum. Orang Kapernaum takjub kepadanya dan menerima pelayanan Yesus, bahkan mereka meminta Yesus untuk tidak pergi. Namun Yesus tahu apa yang menjadi tugasnya di dunia. Yesus harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain. Yesus melanjutkan perjalanan dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea, tempat yang cukup jauh dari Kapernaum. Mengenal kehendak Allah membuat Yesus tidak terlena akan kenikmatan pelayanannya di Kapernaum. Dengan berani ia meninggalkan Kapernaum dan melanjutkan pelayanannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Sejenak menikmati kenyamanan hidup tentu tidak salah. Namun pernahkah kita merenungkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita? Bagaimana jika Tuhan minta kita keluar dari zona nyaman kita? Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengetahui apa tujuan hidup yang Tuhan tetapkan untuk kita akan memampukan kita keluar dari zona nyaman dan melakukan tindakan besar bagi kemuliaannya. Marilah kita selalu intim dengan Tuhan,
dan mengenal apa tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita. Melalui renungan kita hari ini, kita mendapat 3 pelajaran penting dari pelayanan Yesus di Kapernaum. Pertama, kerendahan hati menerima firman Allah adalah kunci untuk kita mengalami berkat dan mujizat, seperti yang dialami orang-orang di Kapernaum. Kedua, setelah mengalami berkat dan mujizat, seharusnya timbul kesadaran untuk segera melayani Tuhan, seperti yang diteladankan oleh ibu mertua Simon. Dan yang ketiga, kita tidak boleh terlena akan kehidupan yang sudah diberkati, namun kita harus mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melangkah lebih jauh, bahkan jika harus meninggalkan zona nyaman kita, sebagaimana diteladankan Yesus yang sudah meninggalkan kenyamanannya di Kapernaum. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.